Seperti yang kau minta, ku jadi juta. Kalau cinta menggoda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada. Yang penting kau ada, meski tanpa batas asmara. Mengapa sabda Allah belum jua satukan kisah kita bersama? Cintaku berkabut hanap yang tiada rintihan darah asmara. Ingin ku kembali ke saat remaja, serasa gali darata yang ku minta untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak pergi pesona. Wahai angin malam, bantu aku meredam malam. Meskipun hidung ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu bijak hatimu. Cintaku berkebun hanap yang tiada rintihan darah asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali darata yang ku minta untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Tiada tanda timbul, hanya kesenian lain. Cintaku bertemu harap yang tiada rintihan darah asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali darata yang ku minta untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Cintaku bertemu harap yang tiada rintihan darah asmara. Kau kehidupanku meski kau tak tahu, ada aku di hidupku yang ku minta untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Oke, terima kasih. Inilah launching Calendar of Event 2023 yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami persembahkan tari kreasi yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Bebaya Tenggarong. Tarian ini menggambarkan sebuah wilayah yang dimana rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tarian ini pula merupakan ungkapan rasa syukur dan rasa bahagia terhadap hasil panen padi yang baik dan juga berlimpah.
Tak jarang para muda-mudi di wilayah tersebut juga antusias sekali membantu orang tua mereka memanen padi. Semua itu mereka lakukan dengan penuh sukacita. Karena saat itu mereka kerap bisa berkumpul beramai-ramai bersama keluarga dan kawan. Memanen padi sambil bermain serta bercengkrama. Sehingga semuanya terasa sangat menyenangkan. Dan ini dia tarian Lewang Begenjo. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Launching Calendar of Event 2023. Perkenalkan, nama saya Setiawan Yogi dan rekan saya. Saya Vanessa Darwis. Dan kami juga tadi baru saja menyaksikan yaitu Sanggar Tari Bebaya Tenggarong yang menampilkan tarian Lewang Begenjo. Benar sekali, dan Sanggar Tari Bebaya Tenggarong ini itu adalah juara satu dari event-event Pekan Kreatif yang kita laksanakan beberapa waktu lalu, Nisa. Iya. Luar biasa, boleh sekali lagi minta tepuk tangannya untuk Sanggar Tari Bebaya Tenggarong. Wow, luar biasa sekali. Dan pertama-tama kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang yang terhormat kepada Ibu Sekda Kalimantan Timur, Ibu Dr. Randa Sri Wahyuni MPP. Selamat malam dan selamat datang Ibu. Kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Dr. Andes Ahmad Hermansyah selaku Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur. Selamat malam Bapak, dan kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang yang terhormat Dr. Rusman Yakub MPD selaku Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur. Itu dia tadi tamu-tamu kehormatan kita pada malam hari ini. Dan untuk biar kita lebih semangat, boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk acara Launching Calendar of Event 2023. Luar biasa sekali. Oke, Yogi, sebelum kita memulai ke inti acara, kita akan bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Adam. Kepada Ustadz Muhammad Adam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk memulai acara kita, maka alangkah baiknya kita semua sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya acara kita dilancarkan, disukseskan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati syafi'ina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa salihim wa qur'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا وأهل بيتنا ومعلمنا وجميع أستاذنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Adam yang sudah memimpin kita semua untuk berdoa pada malam hari ini. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke inti acara kita. Ya. Jadi tadi kita sudah dibuka dengan band oleh Saya Band. Terus juga ada penampilan dari Sanggar Tari Bebaya ya dari Tenggarong nih saya. Ya, benar sekali dan pastinya nggak terasa ya Yogi, kita sudah memasuki awal tahun 2023 dan spesial Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini melaunching kalender of event 2023 ini. Oh ya, benar banget nih Nisa, karena banyak pengunjung dari Big Mall mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi sebenarnya acara kalender of events 2023 ini apa sih gitu? Mungkin Nisa bisa sedikit jelasin, silakan. Oke, jadi memang kalender of event Kalimantan Timur 2023 ini Yogi merupakan perwujudan dari seluruh event yang ada di Kalimantan Timur. Boleh kasih tepuk tangan dulu, luar biasa sekali. Ini adalah suatu kebanggaan juga untuk warga Kalimantan Timur khususnya. Karena ada 4 jenis event. Oh ya, apa aja tuh Nisa ya? Ya, event yang pertama adalah event budaya. Ada event seni, event olahraga dan juga event karnaval. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Luar Boleh biasa sedikit sekali. dikasih contohnya, mungkin ada yang belum tahu apa bedanya misalnya event budaya. Itu contohnya event apa nih yang ada di Kaltim ini? Oke, jadi untuk event budaya sendiri nih ada namanya Festival Mahakam dari Kota Samarinda. Itu event budaya. Oh, itu contoh dari event budaya ya? Benar sekali. Kalau event karnaval ini ada yang namanya Bontang City Carnival. Untuk event seni sendiri, ini teman-teman semuanya pasti sudah pernah hadir atau bahkan mengikuti menjadi talent dan lain segala macam. Yaitu Festival Maratua Jazz di Pulau Maratua. Wow, luar biasa. Akhirnya Kalimantan Timur punya event jazz, itu keren sekali loh. Keren banget. Jadi bukan cuma di Jogja, kita juga punya namanya Maratua Jazz ya. Ya.
Tapi untuk Ya. event olahraga sendiri ini ada namanya Triathlon yang diselenggarakan di Berau. Luar biasa sekali. Luar biasa. Keren banget. Dan pastinya nih untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga punya nama sendiri sebagai brand yang dikenal dengan Karisma Event Nusantara yang dimana di dalamnya ada 110 event dari 34 provinsi, Yogi. Wow. Keren sekali. Jadi hari ini itu bakal kita lihat daftar-daftar eventnya. Ya. Wah itu tuh bikin kita jadi nggak sabar untuk nunggu ya. Pastinya Luar biasa. nggak sabar banget. Oke, Dan ya. untuk di Kalimantan Timur sendiri nih kebagian ada 3 event. Yaitu Tenggarong International Folklore of Arts, ada juga Balik Papan Fest dan juga Festival Lomlai di Kutai Timur. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kalimantan Timur. Luar biasa, jadi kalau kita ingin bahagia datang ke event-event, kita nggak perlu jauh-jauh keluar dari Kalimantan Timur. Pasti Karena dong. Kalimantan Timur sendiri punya event-event yang keren, yang tentunya bisa juga mengundang teman-teman yang ada di luar pulau sana untuk datang kemari. Benar Ya. sekali. Tapi Nisa, ngomong-ngomong, baju yang kita pakai hari ini tuh luar biasa loh Nisa ya. Iya. Ya. Ada yang tahu nggak kita pakai baju motif apa? Apa? Gula Guide 100 Gula Guide, buat betul banyak. sekali. Keren banget, Ya. cakep ya. Cakep banget ya. Dan kalau kita ngomongin baju, sepertinya kita nanti bakal banyak menambah pengetahuan kita tentang motif-motif yang ada ya kan. Iya. Bahkan saya sendiri nih saya baru tahu ada motif Gula Guide di acara ini. Iya, luar Jadi biasa. luar biasa. Selain nge-MC di sini mendapatkan cuan tapi juga mendapatkan pengetahuan. Boleh. Cakep banget. Cakep banget. Oke, selanjutnya ini ada fashion show ya Nisa. Ya, ini adalah batik Melayu Kutai yang dipersembahkan oleh Imam Mardioto yang nantinya akan menampilkan batik motif buah lay. Oke, Keren langsung banget. saja. Mari kita tepuk tangan, ini dia fashion show. Batik Melayu Kutai persembahan Imam Mardioto. Oi, oi. Wadah, kana pingin mana tuh, leh? Wadah, leh. Receh bener. Anak sampai juakah tuh? Wadah, leh. Receh bener. Karena bininya berbaju habang. Wadah, leh. Receh bener. Karena bininya senyum kenyawan. Awaknya molah nyawa berkiti, siang malam didapat berpejam. Awaknya molah nyawa nyot-nyotan, molah nyawa mandi nyaman makan. Datik duk napanya gak nih, oi oi nyawa jatuh cinta kah nih. Datik duk mimpi-mimpi, oi oi bahagianya benih. Datik duk apanya gak nih, oi oi nyawa jatuh cinta kah nih. Datik duk mimpi-mimpi, oi oi bahagianya benih.
Gale, receh benih. Anak sama juagah tuh. Wadale, receh benih. Karena bininya berbaju habang. Wadale, receh benih. Karena bininya senyum kenyawa. Awaknya molah nyawa berkiti. Siang malam didapat berpejam. Awaknya molah nyawa nyot-nyotan. Molah nyawa mandi nyaman makan. Detik duk nampaknya gak nih. Oi oi nyawa jatuh cinta kah nih. Detik duk termimpi-mimpi. Oi oi bahagianya benih. Detik duk nampaknya gak nih. Oi oi nyawa jatuh cinta kah nih. Detik duk termimpi-mimpi. Oi oi bahagianya benih. Kan mana yo? Siapa kan namanya yo? Mana juga kan rumahnya tuh? Wadale kerece benih. Karena bininya berbaju habang. Wadale kerece benih. Karena bininya senyum kenyawa. Awaknya molah nyawa berkiti. Siang malam didapat berpejam. Awaknya molah nyawa nyot-nyotan. Molah nyawa mandi nyaman makan. Detik duk apanya gani. Oi oi nyawa jatuh cinta kah nih. Detik duk termimpi-mimpi. Oi oi bahagianya benih. Detik duk apanya gani. Oi oi nyawa jatuh cinta kah nih. Detik duk termimpi-mimpi. Oi oi bahagianya benih. Detik duk termimpi-mimpi. Oi apanya gani. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Fashion Show Batik Melayu Kutai. Persembahan dari Imam Mardioto. Luar biasa ya. Keren banget. Tadi kita baru saja sama-sama menyaksikan, Ya. yaitu namanya adalah batik dari motif buah lay, Yogi. Wah ya, jadi itu batik Ya. Melayu Kutai yang motifnya buah lay nih saya. Benar sekali. Dan desainernya adalah Imam Mardioto. Ya. Dan batik Melayu Kutai ini itu sering sekali mengisi acara-acara atau event-event skala nasional. Aha. Dan barusan aja di 14 Januari kemarin, mereka batik Melayu Kutai perform di Surabaya Fashion Runway. Boleh kasih tepuk tangan? Luar biasa, sungguh sangat membanggakan nih saya. Iya benar sekali dan pastinya kita berharap semoga batik Melayu Kutai ini bisa Go Go internasional. internasional. Amin ya. Karena motifnya banyak sekali nih Sa. Selain yang kita pakai adalah motif gula gaib. Aha. Tadi adalah motif fly. Benar. Dan yang dipakai oleh band yang pertama tadi adalah motif kembang janggut. Iya. Dan masih banyak motif-motif lainnya. Benar sekali. Tadi juga kita melihat ada payung, ada sepatu, sendal, bahkan tas Ya. pun ada, Yogi. Betul. Dan motif-motif batik Melayu zaman sekarang nih saya. Itu bisa kita pakai di keseharian atau lagi Ya. nongkrong dan karena memang batik-batik zaman sekarang bisa dipadu-padankan sama fashion-fashion yang modern. Iya, formal, non formal juga boleh. Boleh, Iya. bisa dibawa nongkrong pakai batik kan keren tuh ya. Cakep, bisa dong. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan laporan panitia oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Herwansyah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni MPP. Selamat datang Bu, terima kasih telah hadir di acara ini. Yang kami hormati dari Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur atau yang mewakili. Kemudian untuk Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah hadir atau yang mewakili. Senang sekali ada Pak Ismet juga, ada yang wakil dari Bapenda dan Bapak Ibu yang lain. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kami Kepala Dinas yang membidangi pariwisata se-Kalimantan Timur. Ada Pak Selamat dari Kukar, terima kasih Pak telah hadir. Dari PPU juga Bu Wati telah hadir. Kemudian dari Kutai Timur Pak Amrullah telah hadir. Kemudian juga dari Berau, yang mewakili Berau Pak Majid, terima kasih jauh-jauh telah datang. Teman kita dari Bontang, Kepala Dinas Bontang, terima kasih. Siapa lagi? Dan para mitra usaha yang hadir pada saat ini, dari mitra usaha pariwisata, dari Travel, Pak Udin, terima kasih. Dari PHRI dan GP, dari ABJI juga, kemudian Bapak Ibu dari mitra usaha juga dari ekonomi kreatif yang telah hadir, Bapak-bapak kepala bidang yang telah hadir, kemudian lupa dari Bu Agnes dari Dinas Disparprop Kota Samarinda, terima kasih, dan para undangan yang berbahagia. Baiklah, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul di malam hari ini pada acara launching Calendar of Event Kalimantan Timur tahun 2023. Kami laporkan Bu Sekda bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan oleh host tadi adalah dari KEN Bu, dari Karisma Event Nusantara 2023 yang sudah di launching oleh Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno di akhir Januari tadi, di mana dari sekian banyak event itu terpilih 110 event yang masuk di dalam KEN itu sendiri. Kita di Kalimantan Timur ini masuk 3 besar, Bu. Ada 3 yang masuk dari 10 kabupaten, dari Kukar, Pak Slamet, Tifab, terima kasih. Kemudian dari Balikpapan, Bu Ratih dari Balikpapan Festival. Kemudian juga dari Kutim, Pak Amrullah. Moga-moga tahun depan Bu, harapan kita 7 kabupaten lain bisa bersinergi untuk ikut di dalam kegiatan KEN ini. Yang kedua kami laporkan Bu Sekda bahwa untuk CEO ini di Kaltim ini dari Januari sampai Desember itu ada 166 event Bu, kami laporkan. Yang sebelumnya memang udah tidak asing lagi bagi Ibu, kiranya untuk acara ini 166 event ini ya tadi itu ada dari bidang, ada dari event seni, ada budaya, ada juga dari olahraga, dan juga dari karnaval yang hadir di dalam mengisi
memang kalender event ini kenapa harus kita pastikan tanggal dan bulannya Bu ya. Karena mengingat bulan-bulan yang kita tetapkan itu ada bulan waktu anak sekolah libur. Jadi tanggal dan bulan ini memang harus pasti Bapak dan Ibu di kabupaten kota. Kenapa kita minta kepastian tanggal dan bulan pelaksanaan event di tempat kita ini. Karena mengingat bulan tertentu itu ada hari libur anak-anak. Apalagi ada hari libur Nataru, Natal dan Tahun Baru dan beberapa hari libur lainnya. Nah disitulah kalender event ini sangat diperlukan untuk masyarakat terutama untuk para wisatawan. Adapun maksud kegiatan dari kalender of event ini yang pertama kita semua tahu bahwa mempromosikan wilayah kita Kalimantan Timur ini melalui seni budaya dan spot tourism itu sendiri. Kemudian juga dengan adanya kalender of event ini pergerakan perekonomian yang dilakukan di masyarakat ini bisa lebih berkembang lagi. Nah, semoga saja pandemi yang kita lalui ini bisa makin landai. Apalagi ya, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan Bu. Saya sangat kagum sekali sama Bu Sekda ini. Beliau selain Bu Sekda teman baik saya juga. Terima kasih Ibu sudah hadir. Lebih kurangnya dalam acara ini kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Ahmad Herwansyah selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Oke Nisa, selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video testimoni Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Event Kemenparekraf dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dapil Kaltim mengucapkan selamat dan sukses atas launching Calendar of Event Kaltim 2023. Menyesal saya tidak bisa bergabung di Kaltim karena sedang mengikuti ASEAN Tourism Forum di Yogyakarta. Doa terbaik semoga event-event di Kaltim semakin berkualitas dan Kaltim menjadi tempat yang sangat diminati bagi wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara. Wonderful Indonesia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi pemutaran video testimoni. Saya Mulkan Kamaludin, Ketua Umum Dewan Industri Event Indonesia atau Evendo Pusat, mengucapkan selamat atas launchingnya kalender event Kalimantan Timur 2023. Semoga industri event di Kalimantan Timur semakin berkembang, semakin berkualitas. Dan yuk pariwisata kita kembangkan di Kalimantan Timur. Destinasi di Kalimantan Timur luar biasa. Mari berwisata ke Kalimantan Timur. Di Indonesia aja, gak usah kemana-mana. Sip, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryansa, Ketua DPD Evendo Kalimantan Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya Calendar of Event Kalimantan Timur 2023. Semoga event-event yang diadakan di Kalimantan Timur bisa berjalan sukses dan tambah jaya, serta teman-teman pelaku industri event dan teman-teman anggota event bisa berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan dan event-event yang ada di Kalimantan Timur. Jangan lupa selalu berwisata di Kalimantan Timur karena Kalimantan Timur adalah tempat wisata yang terbaik yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Wahyono, General Manager Hotel Mercure dan IB Samarinda dan Ketua IHGMA
Indonesian Hotel General Manager Association DPD Kalimantan Timur mengucapkan selamat atas launching Calendar of Event Kalimantan Timur tahun 2023. Semoga pariwisata Kalimantan Timur menjadi destinasi unggulan baik di kancah nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hamdani, Ketua Harian Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur dan Sekretaris Asperapi Kalimantan Timur mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya Calendar of Event Kaltim tahun 2023. Insya Allah Calendar of Event Kalimantan Timur ini mampu mendatangkan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Sukses pariwisata Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk video testimoni yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Ya, baik, dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan sambutan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni MPP. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran. Yang saya hormati para Kepala Dinas yang mengampu urusan pariwisata se-Kalimantan Timur. Rasanya malam ini seperti reunian dengan teman-teman lama di pariwisata. Ada Kadispar Kukar, Kadispar PPU, Kadispar Kutim, Kadispar Bontang, kemudian juga yang saya hormati teman-teman pelaku industri pariwisata yang hadir pada malam hari ini dari berbagai asosiasi kepariwisataan, kemudian juga kepala perangkat daerah atau yang mewakili yang hadir, ada komite Ekraf, saya lihat ada Pak Lanang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk launching Calendar of Event Kalimantan Timur tahun 2023. Saya teringat 3 tahun yang lalu ya kita meluncing kalender event untuk yang pertama kalinya itu pada saat gelaran HUT Kaltim. Dan pada saat itu Pak Iwan, kita sudah launching kalender event dengan bukletnya, bukunya 166 event. Waktu itu 200 ya, waktu itu cukup banyak karena sebelum pandemi. Nah sekarang kita kembali meluncing kalender of event ini sebagai sebuah geliat begitu ya, sebuah komitmen bahwa di dalam suasana menuju endemi ketika pembatasan sudah tidak ada lagi, pelonggaran sudah dilakukan, kita sudah bersiap untuk menyelenggarakan event-event di bidang pariwisata, baik berupa event seni, budaya, kreatif, olahraga, maupun ada satu lagi event seni, budaya, kreatif, dan olahraga ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Calendar of Event atau penyelenggaraan event saat ini memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata. Sudah seperti ekonomi kreatif sudah menjadi bagian dari industri pariwisata. Bahkan daerah-daerah yang tidak memiliki basis destinasi pariwisata bisa tumbuh berkembang ketika daerah itu menyadari apa yang menjadi potensinya dan bisa dikemas sebagai sebuah event kreatif yang berbasis karakter lokal.
berbasis kearifan lokal. Jadi ini sebuah sebuah lompatan seperti itu ya, bahwa ketika daerah-daerah akan menjual sektor pariwisatanya, maka kita benar-benar harus melihat yang mana yang menjadi unggulan kita. Semua daerah punya kalender event. Kementerian Pariwisata melakukan seleksi terhadap kalender event yang ada di masing-masing daerah. Kalau di total, seingat saya dulu pada saat awal seleksi, ada ribuan kalender event yang diusulkan ke Kementerian Pariwisata. Dan rata-rata Kemenparekraf hanya menseleksi dan memfasilitasi 100 event terbaik dari 34 provinsi. Kalau Kaltim sudah masuk event terbaiknya 3 di Karisma Event Nasional. Ini rata-rata kalau 100 dibagi 34, berarti kita berada di rata-rata ya Pak. Karena ada provinsi yang saya kira eventnya hanya 2. Nah 3 yang sudah masuk di skala nasional, ini memang 3 event yang sudah populer di Kaltim. TIFAP itu tahun ini yang keberapa Pak? Yang ke-9 ya. TIFAP itu sudah yang ke-9. Kemudian Balikpapan Fest ini dulunya adalah Balikpapan Go ... sesuai dengan hari jadinya kota Balikpapan. Nah saya punya ikatan, ini Balikpapan ada yang hadir nggak? Balikpapan nggak ada yang hadir ya. Saya punya ikatan dengan Balikpapan Fest karena pada saat itu ketika akan paparan di Kementerian Pariwisata, Balikpapan Go 123 itu saya coba approach, boleh tidak kita usulkan menjadi Balikpapan Fest. Karena Balikpapan ini representasi urban urbannya Kaltim, eventnya event yang memang berskala urban. Kalau Balikpapan Go 123 waktu itu urbannya tidak muncul. Nah, saya coba bicara dengan Pemkot Balikpapan bagaimana kalau diganti dengan Balikpapan Fest. Padahal eventnya sudah cukup lama. Nah, akhirnya dengan komunikasi lalu kemudian Balikpapan Fest yang dijual ini eventnya urban. Memang dia event kreatif untuk skala urban. Dan ternyata begitu diusulkan itu memikat hati panelis. Balikpapan Fest masuk. Dan kita sampaikan ini bukan event yang ujuk-ujuk, tapi dari Go 123 menjadi Balikpapan Fest, kemasannya Urban Fest. Dan itu benar-benar saya melihat kegembiraan dari Kementerian Pariwisata. Bahkan Balikpapan Fest itu belum acara sudah ditanya sama Kemenparekraf kapan acaranya akan dilakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini sama seperti TIFAP ya. TIFAP yang sudah internasional itu juga event yang sudah dikenal oleh Kementerian Pariwisata. Nah tentu kita berharap event-event di kabupaten kota yang lain ini juga bisa mengikuti standarnya event di tingkat nasional. Nah sekian banyak event yang dilakukan di Kaltim tentu menjadi pembelajaran bagi kita sekalian di dalam menyelenggarakan event. Saya tentu percaya Bapak Ibu sekalian, event yang 1 hari, event yang 3 hari, event yang 5 hari, itu kadang capeknya sama Pak. Jadi jangan dikira event yang 1 hari itu terasa ringan dibanding yang 5 hari, tidak juga. Nah jadi saya menyarankan eventnya 1 hari, 2 hari atau 3 hari, supaya capek yang sama itu kita dapatkan hasil yang optimal. Maka rancangan event itu memang standarnya benar-benar harus dipersiapkan. Ini event targetnya siapa? Partisipan eventnya dari mana? Berapa lama penyelenggaraannya? Event ini muncul di momentumnya kapan? Pada saat itu momentum lain yang membayangi apa? Kemudian siapa saja yang terlibat? Siapa saja yang bisa menjadi penggerak event, baik untuk publikasi partisipan, spektator, penonton dan selainnya dan seterusnya. Termasuk juga dekorasi. Nah, event-event yang sifatnya tradisional
itu tidak berarti tidak bisa diwarnai dengan dekorasi yang modern. Banyak sekarang contoh dekorasi modern tetapi sentuhannya local wisdom, kearifan lokal. Nah, ini yang pengayaan-pengayaan ini yang perlu kita perkuat, Pak Iwan. Saya berharap teman-teman di Disparprop Kaltim melanjutkan kegiatan pendampingan event untuk kabupaten kota agar teman-teman kabupaten kota juga semakin punya pengalaman untuk menyiapkan event. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu menyongsong IKN kota-kota di Kaltim, Balikpapan, Samarinda, Kukar, dan juga Berau, termasuk daerah yang lain, ini sudah semakin sering dikunjungi oleh pihak dari luar, baik dari pusat maupun dari daerah lainnya. Mereka datang ke IKN, kemudian juga datang ke kota-kota sekitarnya. Nah, tentu selain melihat destinasi yang ada, event ini menjadi salah satu daya tarik untuk membuat orang datang ke tempat kita. Nah, tinggal apa yang membedakan ketika orang menyaksikan event di Kaltim dengan event di luar Kaltim. Nah, itu yang kita harapkan. Pengalaman apa yang diberikan ketika menyaksikan TIFAP? Pengalaman apa yang diberikan di Balikpapan Fest? Pengalaman apa yang diberikan di Lompelai? Pengalaman apa yang diberikan di Festival Mahakam? Kemudian di Penajam Pasir Utara. Nah, tentu setiap daerah itu punya karakternya dan ada pengalaman yang hanya bisa dinikmati oleh penonton di daerah itu saja. Nah, itu yang harus kita perkuat, tetapi dengan kemasannya seapik mungkin. Nah, ini barangkali yang perlu kita pertajam ke depan, sehingga 10, tadi saya menunggu ada 3 unggulan dari nasional, tapi mungkin ada 10 yang unggulan Kaltim di masing-masing kabupaten kota. Nah, kita berharap setiap daerah punya satu event unggulannya. Bapak Ibu sekalian, sektor pariwisata ini, pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor yang pada saat pasca pandemi ini termasuk sektor yang tumbuh dengan pesat. Orang sudah lama menunggu untuk bisa menyelenggarakan event, menyaksikan event, dan juga berwisata. Karena itu saya menyambut baik pada kesempatan ini bahwa Dinas Pariwisata Kaltim bisa meluncing kalender event Kaltim, dan saya berharap Pak Iwan dan teman-teman sekalian, kalender of event Kaltim ini juga bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman pelaku industri pariwisata. Kalender of event ini tersedia di hotel, di travel, kemudian di media online. Dulu kita pernah buat electronic booknya, mungkin juga dalam bentuk versi PDF atau booklet, yang itu bisa menjadi pedoman bagi kita masyarakat Kaltim. Kalau Anda datang bulan Januari, Anda bisa ke sini. Kalau Anda datang bulan Februari, di Kaltim sedang ada ini. Anda datang bulan Maret, di Kaltim sedang ada kegiatan apa. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi saya berharap kalender of event ini tidak hanya setelah di launching lalu eventnya tidak dikawal, tapi kita berharap setelah di launching eventnya dikawal, kemudian ditingkatkan standarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu pemerintah Provinsi Kaltim berupaya agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung kita ke depan di dalam transformasi ekonomi. Untuk kita ketahui, saat ini Kaltim boleh dikatakan tidak lagi bergantung, bukan tidak lagi ya, komposisi pendapatan daerah Kaltim yang 17,2 miliar, pendapatan asli daerah kita itu sudah di angka kurang lebih 9 triliun. Jadi sudah melampaui bagi hasil dengan pusat.
itu baru dari pajak bahan bakar, yang paling banyak itu dari pajak bahan bakar, pajak kendaraan. Nah, kalau industri pariwisatanya semakin tumbuh berkembang, nah ekonomi di Kaltim pasti akan semakin kuat. Karena pariwisata ini multiplier efeknya, kita semua sudah luar kepala ya. Kalau sektor pariwisata bergerak, rangkaian kegiatan ekonominya yang digerek oleh sektor pariwisata itu banyak sekali. Dari planner, travel, transport, hotel, restoran, souvenir, event ini event organizer, penyedia vendor, penyedia bahan jasa. Berapa banyak orang yang terlibat di dalam industri pariwisata. Nah, tentu ke depan kita juga berharap Bapak Ibu jangan alergi dengan event-event yang skala nasional. Kita mengeluarkan dana tetapi kita mendapatkan manfaat. Tentu eventnya harus dibuat secara baik. Event itu tidak selalu wisata budaya, tapi juga saya melihat potensi kita itu sejak IKN ditetapkan ada di MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Meeting. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian perluas jaringan. Misalnya kemarin saya ketemu dengan Pak Bayhaki. Pak Bayhaki, ada kegiatan MICE internasional tidak? Bagaimana caranya kita mengundang mungkin level ASEAN, pelaku ekowisata ASEAN. Apakah mau di rapat mereka meeting di Berau atau mereka meeting misalnya di sekitar Sungai Mahakam, ada kapal Queen Orca atau di Maratua misalnya. Skala kecil 25 orang, tapi kalau internasional mereka datang melakukan meeting, sebenarnya yang kita ajak adalah mereka melihat destinasi kita. Teman-teman yang di Bontang, Pak, Bontang itu juga punya potensi untuk wisata MICE. Nah, wisata MICE-nya misalnya bisa digandeng dari perusahaan migas. Rapatnya tentang migas, tapi penyelenggaraannya bukan di LNJ, bukan di PKT, mungkin di area mangrove atau di area yang ada pusat budidaya ikan yang di tengah laut. Atau nanti visitnya akan ke sana, atau Bontang Kuala itu kalau ditata itu juga sangat bisa eksklusif kalau mau kita sajikan secara internasional. Kemudian lagi misalnya di PPU yang akan menjadi IKN. Nah, mungkin MICE-nya dalam bentuk apa? Memang kita harus siapkan alokasinya, tetapi yang kita harapkan adalah orang datang ke tempat kita dan kita belajar bagaimana menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertemuan. Oleh karena itu, saya juga mendorong nanti dengan sekda-sekda kabupaten kota, jangan alergi dengan meeting-meeting yang levelnya nasional. Mau pekan olahraga nasional, mau pekan koperasi nasional, pekan industri, apa saja yang ada di Kaltim, ambil itu. Memang kitanya sedikit repot, tetapi kerepotan kita ini memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bergeliat. Nah, saya singgung ini karena memang tadi belum disebutkan wisata MICE itu sebagai bagian dari calendar of event. Kita baru menyentuh wisata seni, calendar of event bidang seni, budaya, kreatif, dan olahraga. Tapi saya berharap ke depan wisata MICE, pertemuan-pertemuan, agenda-agenda internasional itu juga bisa menjadi bagian dari kalender event kita. Dan terakhir saya ingin sampaikan, tahun ini pada bulan Juli pemerintah Provinsi Kaltim bekerja sama dengan OIK, Organisasi Islam Internasional yang berpusat di Jeddah. Kita akan menyelenggarakan kegiatan semacam konferensi di mana perwakilan dari 54 negara akan datang ke Kaltim. Mereka akan bertemu dengan penggiat-penggiat usaha muda, kemudian kelompok pemberdayaan perempuan. Mereka akan datang dan melihat apa yang mereka bisa sharing untuk masyarakat Kaltim.
kita memilih tanggal waktunya menyesuaikan dengan momentum yang ada di Kaltim. Nah, momentum yang ada Juli itu adalah TIFAP, itu hadir di Kukar. Nah, di sana salah satu karena salah satu kegiatannya adalah melihat bagaimana wisata budaya itu terjaga di tengah upaya untuk tetap mengedepankan yang namanya religi. Nah, kita memilih kegiatannya di bulan Juli bersamaan dengan TIFAP. Ketika mereka berkegiatan 2 hari di Samarinda, nanti akan ada event di Convention Hall. Kita kerjasama dengan Pemkot Samarinda. Kemudian 2 hari ada kegiatan di Kukar sambil mereka menyaksikan TIFAP. Lalu 2 hari berikutnya mereka akan berkegiatan di Balikpapan sambil melihat safari Teluk Balikpapan. Jadi ini event MICE yang kita coba bawa, kita hadirkan negara-negara dari luar dan mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu bagi kita untuk mengawinkan festival yang sudah ada dengan event-event MICE yang lain, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, saya akan dorong itu nanti dengan Sekda Kaltim ya, karena kalau tidak mindset pariwisata, Bapak Ibu pasti event ini adalah spending. Event itu selalu dikonotasikan dengan menghabiskan dana, bersenang-senang. Padahal ya ini bagian dari upaya kita, tidak hanya untuk entertain atau hiburan, bagaimana substansinya kita bisa memasukkan edukasi, pemberdayaan, yang jelas pemberdayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Saya berbicara ini di depan teman-teman pariwisata sebagai pemberi semangat, karena saya yakin dan percaya teman-teman sudah tamat dengan cerita-cerita ini. Tetapi apa yang saya sampaikan bahwa di hati saya juga tidak bisa meninggalkan begitu saja. Masih banyak Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian, sedikit melihat sesuatu pasti ada sense pariwisatanya tuh masih ada begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam momentum apa saja, sense itu yang bisa kita gunakan, meeting, kunjungan, bahwa hospitality yang kita berikan kepada pengunjung, kepada tamu itu sudah bagian dari bagaimana kita menjadikan Kaltim ini sebagai daerah yang siap. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman Dinas Pariwisata Kaltim yang telah menginisiasi kembali, menghidupkan kembali Calendar of Event Kaltim. Mudah-mudahan setelah di launching Calendar of Event Kaltim 2023, pariwisata Kaltim semakin tumbuh, bergerak maju, teman-teman pelaku industri pariwisata dan travel juga lebih leluasa untuk mengabarkan apa saja peristiwa event yang bisa dikunjungi oleh pengunjung yang akan datang ke Kalimantan Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, apakah saya juga sekaligus Oke, baik. Ya, terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih untuk Ibu Sri Wahyuni. Ibu kami mohon untuk bisa bertahan bersama kita. Kita mungkin bisa ke bawah aja Bu, barengan Bu. Ya, karena sebentar lagi kita akan melakukan prosesi launching Calendar of Event 2023. Ya, dan yang akan melakukan launchingnya selain Ibu Sri Wahyuni juga nanti akan didampingi juga. Kami turut mengundang kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Herwansyah selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Ya, dan nanti adalah Ibu Sri Wahyuni dan juga Bapak Ahmad Herwansyah yang akan melakukan launchingnya. Ya. Untuk itu bisa didampingi juga oleh Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Kepala Dinas Pariwisata Penajam Pasir Utara, Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur dan juga Kepala Dinas Pariwisata Bontang. Ya. Ya, dan untuk info juga, jadi launching ini kita sedang live ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak, kita live di YouTube-nya Paradise of the East ya.
Jadi biar teman-teman yang di luar sana yang berhalangan hadir ke sini juga bisa menyaksikan prosesi launching dari Calendar of Event 2023. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Ya. Luar biasa. Dan pastinya untuk prosesi launching Calendar of Event Kalimantan Timur 2023 ini akan ditandai dengan pemukulan alat musik kelentangan. Yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Erwansa dan juga Ibu Sri Wahyuni. Kami persilahkan. Boleh, kami persilahkan untuk memegang tongkat yang terlebih dahulu. Oke. Ya. Nanti ya, diaba-aba dari saya ya Bu ya. Oke, mari kita sama-sama kita hitung dari 3, 2, 1. Dan inilah launching Calendar of Event Kalimantan Timur 2023. Pastinya perwujudan dari seluruh event yang ada di Kalimantan Timur. Tadi juga kita sempat memberitahu kepada hadirin semuanya yaitu akan ada 4 jenis event. Ada event budaya, seni, olahraga dan juga karnaval. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk launching Calendar of Event Kalimantan Timur 2023. Baik, kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan selanjutnya Nisa, tadi kita udah sama-sama melihat launching dari Calendar of Events Kalimantan Timur 2023. Dan ini dia video launching.
Come on, come on. Baik, itulah tadi video untuk Calendar of Event 2023. Boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi? Luar biasa sekali. Kita jadi udah tahu untuk event-eventnya ya. Iya, benar sekali. Oke, dan selanjutnya Nisa, kalau tadi di awal kita sudah menyaksikan tari kreasi dari Sanggar Tari Bebaya, selanjutnya ada lagi tari kreasi persembahan dari Sanggar Tari Borneo Etnika. Wow. Luar biasa, mari kita sekali. ke sebelah situ. Oke. Nisa ya, jadi kita akan menyaksikan kembali tari kreasi ya. Tari kreasi ini berjudul Leang Belhok. Riuh gemuruh, bunyi menggema, langit menggelap, tanda berjumpa. Beriring doa di atas asa, tersirat kisah dalam fenomena. Ini kenangan pilu para tetua. Surya membara, bulan pun tercipta. Hati menyesal, rindu tak terkira. Bersua tiba dalam gerhana. Sebuah garapan tari kreasi pedalaman Kalimantan Timur yang menceritakan tentang bagaimana matahari dan bulan tercipta karena kerinduan dan penyesalan. Bagi masyarakat adat Dayak Wahea, gerhana matahari atau gerhana bulan terjadi karena pertemuan antara Welewan Long, sang bulan, dengan Dea Pei, sang matahari, yang berpisah karena kesalahpahaman. Weluan Long yang memasak anak mereka untuk hidangan para emta. Sehingga Deipei murka dan meninggalkan Weluan Long terbang ke langit menjadi matahari. Sedangkan Weluan Long menyesal dan terbang menenangkan diri menjadi bulan. Sedangkan para emta yang memakan sajian Weluan Long menjadi penyebar ilmu hitam, rakus, dan menjadi penenung. Sementara para emta yang tidak sempat memakan sajian dari Weluan Long menjadi pencerah dan penyembuh. Dan ini dia tarian Leang Belhok.
Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Sanggar Tari Borneo Etnika. Wow. Luar biasa itu tadi tari daerah Ya. bertemakan Leang Belhok ya. Benar sekali. Luar biasa. Keren banget dan pastinya para hadirin selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan buket kepada seluruh pengisi acara pada malam hari ini. Ya betul sekali karena itu sebagai bentuk apresiasi karena Ya. seluruh talent sudah turut memeriahkan acara launching Calendar of Event Kalimantan Timur 2023. Luar biasa. Wow. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh talent kita pada malam hari ini. Ya, dan kami turut mengundang perwakilan dari Sanggar Tari Bebaya Tenggarong. Kami juga turut mengundang perwakilan dari Saya Band dan juga perwakilan dari Sanggar Tari Borneo Etnika. Kami turut mengundang juga perwakilan dari Fashion Show Batik Melayu Kutai persembahan Imam Mardioto. Kami persilahkan. Boleh untuk berbaris di bawah depan panggung untuk kita sebentar lagi akan ada penyerahan bucket ya. Boleh kita ke sana Nisa? Baik, kami turut mengundang untuk penyerahan bucket kepada yang menyerahkan kepada Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni MPP selaku Sekda Kalimantan Timur. Kami juga turut mengundang kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Herwansyah selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Betul sekali untuk bisa menyerahkan bucket kepada perwakilan dari para pengisi acara kita pada malam hari ini. Ini sebagai bentuk apresiasi ya Nisa ya. Benar. Karena tanpa mereka semua tentunya acara launching Calendar of Event 2023 ini tidak sesemeriah ini, luar biasa. Luar biasa. Ya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk talent-talent yang luar biasa sekali. Ini adalah produk lokal ya Yogi. Betul Keren sekali, banget. ada Saya Band ya. Ah, benar. Saya Band tadi juga menyanyikan lagu-lagu top 40 yang di awal itu sangat-sangat menghibur kita dikala menunggu untuk memulainya acara nih saya. Iya benar Terus sekali. langsung dilanjutkan oleh Sanggar Tari Borneo Etnika dan juga oleh Sanggar Tari Bebaya Tenggarong. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk seluruh talent yang sudah mengisi acara hari ini di launching Calendar of Event 2023. Luar biasa sekali. Ya pastinya harapannya kabupaten atau kota di Kalimantan Timur terus meningkatkan kualitas untuk event-eventnya. Betul sekali dan kita tidak sadar tadi kita juga udah melihat
daftar-daftar event-event yang ada di Kalimantan Timur di tahun 2023 ini Nisa ya. Ya. Saya sungguh-sungguh excited untuk menunggu acara-acara tersebut Nisa. Benar banget. Ya. Kalau dari Nisa yang Nisa tunggu-tunggu dari acara-acara yang udah ada di kalender of event tadi apa aja Nisa? Kayaknya aku hampir semuanya aku tunggu-tunggu deh. Betul. Karena aku sebagai warga Kalimantan Timur sendiri sangat-sangat bahagia sekali dengan adanya launching calendar of event. Aku sebagai warga Kalimantan Timur bisa menunjukkan kreativitas yang aku punya. Dan pastinya ini juga berlaku untuk seluruh warga Kalimantan Timur ya. Ya betul sekali dan juga acara ini juga ada ya acara ini itu harapannya adalah agar kota-kota, kabupaten maupun daerah-daerah yang sudah masuk dalam kalender of event Kalimantan Timur 2023 bisa meningkatkan kualitas acara maupun event di kotanya masing-masing ya. Benar sekali. Dan pastinya Yogi tujuan dari kalender of event Kalimantan Timur 2023 ini untuk mempromosikan berbagai event dan juga destinasi wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Betul. Selain itu juga mendorong daerah kabupaten dan juga kota menyelenggarakan kegiatan berkualitas dan konsisten dalam pelaksanaannya. Ini penting banget ya Yok Betul ya. sekali. Selain itu sebagai referensi dan juga koleksi event-event yang dilaksanakan untuk bisa menarik pariwisata ke Provinsi Kalimantan Timur. Betul dan juga mengutip kata-kata Ibu Sri tadi ya. Kalau memang event ini tujuannya tuh bukan cuma untuk buang-buang anggaran ya. Benar. Event-event yang ada di kalender event tapi juga itu mengandung pesan ya. Setiap eventnya mengandung pesan-pesan tertentu ya. Terima kasih Ibu Sri Wayuni, terima kasih untuk Bapak Ahmad Herwansyah dan terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Pariwisata dari masing-masing daerahnya yang sudah turut hadir di launching Calendar of Event 2023. Boleh sekali lagi kita minta tepuk tangannya untuk malam hari ini. Luar biasa, terima kasih untuk semua yang sudah datang. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara Nisa ya. Iya. Benar sekali dan tapi jangan kemana-mana dulu karena kita sesaat lagi akan menyaksikan penampilan dari Saya Band. Betul, tapi untuk sebelum itu kita pamit undur diri dulu. Ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau dari kita ada salah-salah kata. Saya Setiawan Yogi. Dan saya Vanessa Darwis. Dan ini dia Saya Band. Buat yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng-bareng. Coba